Shalom, nama aku Michelle Deborah. Saat ini aku berusia 19 tahun. Dan aku pernah didiagnosa leukemia atau kanker darah saat aku berusia 11 tahun. Dan aku menjalani kemoterapi selama 4 tahun di Jakarta dan juga di Singapura. Tapi aku bersyukur oleh karena anugerah Tuhan aku masih ada sampai hari ini. Walaupun aku pernah sempat kecewa sama Tuhan, aku sempat marah sama Tuhan, tapi aku bersyukur banget aku diizinkan Tuhan melewati proses ini karena lewat proses ini aku merasa kayak Tuhan tuh lebih nyata dan Tuhan itu membentuk karakter aku juga lewat proses ini. Walaupun awalnya aku juga sempat marah, aku sempat kecewa sama Tuhan, aku sempat kayak Tuhan kenapa sih aku yang harus sakit, kenapa sih aku diizinkan sakit, padahal aku dari kecil selalu pegang Matius 6:33, yaitu canda dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi karena dulu waktu itu aku langsung kayak sakitnya cuma dalam 1 hari, kayak langsung aku berubah. Aku cuma lagi main sama teman, aku lagi main di sekolah, terus tiba-tiba aku lagi main di sekolah, aku lemas, kayak pas teman aku ajak main, ditepuk pundak aku, tiba-tiba aku langsung jatuh gitu, dan langsung nggak bisa jalan. Sejak hari itu nggak bisa juga tidur baring, tulang-tulang pokoknya tuh rasanya udah kayak lemes gitu loh. Jadi akhirnya sejak hari itu aku juga nggak bisa jalan, nggak bisa duduk baring, nggak bisa duduk, terus kayak tulang-tulangnya semua sendi-sendi itu tuh sakit. Nah dari situlah aku mulai tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa sih kok harus aku yang sakit, kenapa aku tiba-tiba kayak ngerasa aku jadi kayak orang cacat gitu loh, dan aku nggak tahu kapan aku bisa balik lagi ke kehidupan aku yang normal, aku nggak tahu kapan aku bisa jalan lagi, aku nggak tahu kapan aku bisa duduk baring, aku nggak tahu kapan aku bisa sekolah. Jadi sejak hari itulah aku mulai berhenti berdoa, aku mulai berhenti baca firman Tuhan juga, aku mulai nggak mau nyembah Tuhan lagi. Dan waktu itu mami aku selalu ingin mami aku selalu ajak aku untuk baca firman lagi, mami aku selalu naik aku, dia selalu ajak aku untuk berdoa, untuk pujian. Awalnya aku nggak mau, awalnya kayak pasti setiap kali mami aku ngajak aku puji-pujian atau ngajak aku Tuhan, aku selalu usir-usir dia, kalau nggak aku selalu pasti marah-marah. Ya setiap hari aku didiagnosa dokter ada batu ginjal di ginjal aku, ada 2 batunya, dan itu harus ditembak laser atau enggak di operasi. Tapi saat kemoterapi itu nggak boleh ada tindakan radikal. Itu dokter menyarankan untuk nanti aja setelah kemoterapi selesai baru dioperasi, kalau nggak di laser batu ginjalnya. Nah, tapi pinggang aku tuh kesakitan gitu. Jadi waktu itu dokter bilang nggak apa-apa, kita pantau aja sampai nanti saya mau kelar baru nanti ditindaklanjuti gitu kan. Nah, pas sampai di rumah aku sama mami papi semuanya kita doa, Tuhan ini nggak ada apa-apain gimana. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan, adalah Tuhan Yesus yang buka batu ginjal Michelle di surga. Nah, setelah aku berdoa gitu, besokannya aku kesakitan luar biasa, aku sampai kayak mau mati rasanya. Aku bilang ke mami aku sakit banget. Waktu itu mami aku mau bawa aku ke rumah sakit. Aku udah bilang ke mami aku kayak, ini udah relain aku aja karena aku udah gak kuat lagi gitu, karena ini sakit banget gitu. Akhirnya saya cerita berbawa ke rumah sakit, ditangani dokter, dicek USG lagi, dan pas dicek hasil udah keluar, dokternya manggil papi aku dan dia nanya ke papi aku, Pak ini anaknya di rumah dikasih apa gitu. Terus papi aku bilang gak dikasih apa-apa gitu, terus semua makanan normal, semuanya normal gitu. Terus kata dokter ini kok batu ginjalnya satu bisa hilang dan satu lagi pecah gitu. Dan papi aku langsung bilang kayak kita doa dong di rumah deh. Terus dokter bilang itu mujizat. Dan dari sejak saat itu kita tahu bahwa bagi manusia ada hal yang tidak mungkin, bagi Tuhan tuh gak ada yang gak mungkin. Bagi Tuhan semuanya itu pasti gak ada yang mustahil. Dan dari situ aku juga mulai percaya sama Tuhan, aku mulai lebih rajin baca firman Tuhan, aku mulai lebih rajin berdoa. Tapi Tuhan Yesus begitu baik, sampailah suatu hari dimana Tuhan izinkan aku boleh ketawa seharian. Aku nggak tahu kenapa aku ketawa, aku cuma bisa ketawa dan mami aku doang. Jadi waktu itu pas aku lihat mami aku ngeliat muka dia tuh lucu banget. Dia tuh tipe orang yang bukan gampang ketawa, sebenarnya itu tipe orang yang introvert dan juga orang itu serius gitu sebenarnya. Jadi kalau aku ketawa tuh senyum doang, aku nggak pernah ketawa ngakak, berbahak itu nggak pernah. Tapi hari itu benar-benar ketawa aku lepas banget, dan aku tuh kayak
ketawanya ngakak banget sampai semua orang di rumah aku tuh bingung gitu, ini anak kenapa gitu kan, biasanya tuh gak pernah kayak gini ketawanya gitu, susah banget kalau bikin aku ketawa ngakak gitu kan. Dan akhirnya mami aku berpikir, aduh mami aku khawatir dong ngeliat aku ketawa kayak gitu, dia pikir apa ini jangan-jangan saya saking kemo jadinya, atau aku jadi kayak gila gitu kan. Mami aku udah takut gitu kan, tapi akhirnya aku terus berdoa sama Tuhan. Itu cuma 1 hari, jadi aku ketawa cuma 1 hari, dan besokannya aku nggak tahu kenapa hati aku merasa lega. Jadi kayak aku merasa kayak udahlah cuma kalau aku nanya kenapa terus, karena dengan bertanya kenapa itu nggak menyelesaikan keadaan aku gitu, dan dengan bertanya kenapa aku juga nggak dapet jawabannya gitu. Akhirnya aku belajar untuk terima keadaan aku. Jadi istilahnya hari itu aku belajar untuk percaya, belajar untuk berserah sama Tuhan. Aku belajar untuk terima keadaan aku, dan saat itu juga aku merasa kayak Tuhan tuh udah selama ini tuh udah ngajak aku di jalan bareng dia, udah ngajak aku untuk ayo Michelle kita maju ke depan, tapi aku itu masih kayak gak mau. Tuhan kenapa aku ada di sini, aku pengen kehidupan aku yang dulu, aku pengen normal, aku pengen hidup aku bisa sekolah lagi, aku pengen kayak gini, pokoknya aku pengennya tuh kayak dulu. Aku belum bisa move on dari hidup aku yang dulu, dan aku gak bisa terima keadaan aku saat itu. Tapi di hari itu aku merasa Tuhan tuh klik pikiran aku, sehingga aku tuh kayak langsung mikir, oke Tuhan, aku gak peduli kenapa aku ada di sini, aku gak peduli kenapa gimana caranya kenapa aku harus ada di sini, dan kenapa aku gak bisa ke yang dulu lagi. Dan tapi yang aku pentingin, yang aku fokusin saat itu adalah Tuhan, gimana caranya aku bisa maju, gimana caranya aku bisa sembuh, gimana caranya aku bisa kembali lagi ke kehidupan aku yang normal. Aku pengen maju ke depan. Pokoknya setiap hari itu aku bilang ke Tuhan, ayo kita jalan bareng-bareng, ayo kita selesai ini semua bareng-bareng. Dan akhirnya itu benar-benar hari yang kayak apa ya, kayak yang jadi bekal lah sebenarnya, jadi bekal dalam kehidupan aku gitu, dimana aku bisa lewatin itu dengan baik, lewatin kehidupan dengan baik. Karena sejak hari itu tuh aku putusin untuk percaya sama Tuhan, aku putusin untuk benar-benar bangun hubungan sama Tuhan, benar-benar baca firman, benar-benar kayak menyembah Tuhan lagi. Dan akhirnya aku belajar bahwa sukacita itu tuh bukan sama sukacita sama kebahagiaan itu berbeda gitu. Aku sampai hari ini masih dikasih tugas buat Tuhan untuk jaga sukacita yang Tuhan kasih buat aku, karena jujur aja masalah tetap ada, sampai dengan hari ini pasti ada, nggak ada orang yang kayak nggak ada masalah tetap ada. Tapi yang aku percaya itu sukacita Tuhan juga selalu tersedia, karena sukacita Tuhan itu, sukacita dari Tuhan itu juga datang dari keadaan kita. Sukacita dari Tuhan berbeda sama kebahagiaan. Kalau kebahagiaan itu kan tergantung sama apa yang terjadi di depan kita, apa yang keadaan kita sedang alami gitu kan. Tapi sukacita dari Tuhan itu gak bergantung sama keadaan kita. Mau keadaan kita mau baik, mau keadaan kita mau buruk, kita bisa terus bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu ditentukan berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan, bukan berdasarkan keadaan kita. Sejak aku punya hubungan sama Tuhan, setiap kali aku mulai down, setiap kali aku mulai kecewa, setiap kali aku mulai takut, setiap kali aku mulai kesakitan, aku selalu cari firman Tuhan, aku selalu bangun hubungan sama dia, aku selalu curhat ke Tuhan, aku selalu datang ke Tuhan. Dan itulah dengan rasain bahwa Tuhan tuh gak pernah gagal ganti hubungan aku lagi, Tuhan tuh gak pernah gagal balikin sukacita lagi. Setiap kali aku kasih dia kesedihan, setiap kali aku kasih dia ketakutan, dia balikin aku dengan sukacita, dia balikin aku dengan harapan, dia balikin aku dengan damai sejahtera. Dari sejak saat itulah aku terus bangun hubungan sama Tuhan, dan aku juga belajar sampai dengan hari ini aku disuruh Tuhan untuk mempertahankan sukacita aku dengan cara yang pertama, aku harus jadikan Tuhan sebagai sumber sukacita, dan yang kedua aku belajar selalu bersyukur, karena aku belajar bahwa bukan orang yang bahagia yang akan bersyukur, tapi orang yang bersyukur dia yang akan berbahagia. Dan saat kita nggak dapetin apa yang kita inginkan, tapi saat kita bisa benar-benar bersyukur, itulah adalah ujian yang sesungguhnya dari bersyukur. Banyak orang yang masih hebat lah, masih yang kayak dia hidupnya kayak senang aja segala macam itu, tapi kita nggak perlu sedih gitu, kita nggak perlu kecewa atau iri sama orang-orang di atas kita. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bersyukur. Bersyukur karena apa? Karena banyak orang yang nggak seberuntung kita, di bawah kita itu masih banyak orang-orang yang masih sakit, dan di luar sana masih banyak orang yang nggak tempat tinggal, yang nggak bisa buat makan aja susah, buat tidur aja susah, gitu, buat nafas aja susah. Jadi aku belajar untuk terus bersyukur, dan karena aku
percaya di saat kita bersyukur itu juga akan mengundang kebijaksanaan Tuhan. Nah, sejak dari saat itu, sejak aku mulai belajar untuk bersyukur, aku belajar menerima keadaan, aku belajar bangun hubungan sama Tuhan, disitulah mukjizat Tuhan sedikit demi sedikit mulai terjadi. Bahkan pertanyaan aku yang dulu bertanya, Tuhan kenapa sih aku sakit? Saat aku mulai bangun hubungan sama Tuhan, aku mulai rajin baca firman, aku mulai rajin berdoa lagi, aku mulai rajin menyembah Tuhan, Tuhan singkapin satu-satu jawabannya. Dari aku bilang, Tuhan aku merasa Tuhan gak adil, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi gitu, kenapa aku yang baik, aku yang sering baca firman, kok aku diizinkan sakit dari dunia, kok orang-orang di luar sana gak sakit, yang jahat, yang menolong, yang mencuri, yang membunuh, kok gak sakit. Nah itu semua terjawab dalam Ibrani 6 ayat 10. Tuhan bilang Tuhan itu tuh bukan yang tidak adil, dan dia bukan yang melupain semua pekerjaan kita, semua usaha kita yang dilakukan dia, tapi Tuhan itu sebenarnya mau kita semua untuk menunjukkan kesungguhan yang pasti sampai pada akhirnya. Nah dari situlah aku belajar bahwa Tuhan itu berarti bukan yang gak adil. Dan Tuhan juga bilang bahwa Tuhan bilang jangan anggap enteng jadikan Tuhan, karena anak yang kau kasih itu akan kau hajar gitu. Karena Tuhan nggak mau jadi kita anak-anak manja. Dan dari situlah aku belajar bahwa Tuhan itu bukan yang gak adil kok. Pertanyaan aku terjawab di Yeremia 29 ayat 11 itu ya sampai 14 kalau nggak salah. Tuhan bilang bahwa rancangan yang ada padaku mengenai kamu bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan yang penuh dengan harapan, rancangan yang indah yang penuh dengan masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan janji apabila kamu mencari aku, apabila kamu berdoa dan apabila kamu datang kepada aku akan mendengarkan kamu, dan aku akan memberikan kamu untuk menemukan aku, dan aku akan memulihkan keadaan kamu. Nah, jadi disitulah aku mulai percaya bahwa dari firman Tuhan itulah aku belajar untuk terus percaya dan terus berharap sama Tuhan. Dan aku mulai berasa bahwa ya emang Tuhan tuh emang jawaban dari segalanya. Kayak setiap pertanyaan aku tuh akhirnya dijawab. Dan dari keadaan aku yang tadinya terpuruk, dari keadaan aku yang gak bisa jalan, dari gak bisa tidur baring dulu deh, dari gak bisa tidur baring sampai akhirnya aku berdoa, Tuhan kabulkan aku bisa tidur baring, dari aku gak bisa duduk sampai akhirnya aku bisa duduk, dari aku gak bisa jalan sampai akhirnya aku bisa jalan, dari gak bisa bersaksi, dari gak bisa ngomong gitu ya, sampai akhirnya Tuhan ajarin sedikit-sedikit untuk bisa ceritain kebaikannya dia. Sampai akhirnya juga aku juga sempat pindah ke Singapura karena waktu itu di pertengahan kemoterapi aku dinyatakan kambuh gitu. Jadi aku harus mengulang pengobatan aku yang tadinya harusnya 2 tahun jadi 4 tahun. Nah jadi pas saat inilah aku pindah ke Singapura, dan aku pikir di Singapura aku bakal jadi orang asing yang sendiri gitu. Ternyata tapi Tuhan kirimkan orang-orang yang gak pernah kita kenal sebelumnya untuk jadi keluarga di sana gitu. Ada yang namanya sahabat rumah sakit, ada juga yang namanya foreigner, ada juga pokoknya ada banyak komunitas gitu yang Tuhan kirimkan juga untuk menghibur juga, untuk mendukung aku dalam doa gitu ya. Nah terus dari aku juga nggak bisa dari aku juga sempat nggak bisa orang tua aku biaya-biayanya juga dari yang kekurangan Tuhan cukupin gitu kan. Bahkan tahun 2015 puji Tuhan oleh karena anugerah Tuhan juga aku dinyatakan sembuh dari kanker, sembuh dari kanker darah, sembuh dari leukemia secara total. Dan aku percaya itu semua nggak pernah lepas dari penyertaan Tuhan, karena ada lebih dari 100 kali kemoterapi masuk ke dalam tubuh aku selama 4 tahun, dan kayaknya tuh 4 tahun itu dihadapin sama bermacam-macam efek samping kemo. Kalau misalkan gak ada Tuhan ya yang menyertai, aku gak akan kuat hadapin efek-efek sampingnya gitu. Dan aku yakin tujuan aku juga akhirnya belajar bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan cuma sekedar kenyamanan doang, karena memang sebelum sakit hidup aku tuh nyaman banget. Dan akhirnya aku belajar bahwa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita bukan cuma sekedar kenyamanan, tapi sebuah perkembangan karakter aku dibentuk, karakter aku juga dari yang gak bisa ngomong, dari introvert, dari yang aneh galak, dari Tuhan berubah jadi lebih ramah, Tuhan berubah jadi penuh kasih, Tuhan berubah jadi punya hati melayani. Dan bahkan dari aku yang juga bingung gitu ya, gimana nih habis sembuh, pendidikannya gimana segala macam, ternyata Tuhan yang lancarin, Tuhan yang ikut serta gitu. Dimana sekarang aku udah masuk semester 6 masuk kuliah psikologi di salah satu
satu universitas di Jakarta, dan aku bersyukur kalau aku bisa ada sampai dengan semester ini ya, Tuhan tuh benar-benar sertai setiap harinya dalam sekolah aku. Dan bahkan aku juga dipercayakan untuk menulis sebuah buku judulnya God is Greater Than Cancer, dan aku juga nggak ngerti gimana caranya Tuhan tuh bisa sebegitunya merancangkan masa depan gitu, merancangkan rencana ini. Kayak aku gak pernah kepikiran aku bakal ada di detik ini, aku gak akan kepikiran aku bisa dimampukan untuk menulis sebuah buku, aku gak pernah kepikiran aku dimampukan untuk bisa kuliah lagi, untuk bisa bersaksi, untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Aku gak pernah kepikiran gitu, tapi memang rancangan Tuhan untuk kehidupan kita bukan rancangan yang rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Waktu dulu aku sempat kecewa gitu, sempat dalam 4 tahun itu kan pasti ada masa-masa aku down, masa-masa aku jenuh, dimana aku nanya Tuhan, mana sih rencana Tuhan kok nggak indah-indah, mana sih rencana Tuhan tuh benar-benar ada apa enggak sih, apakah selama ini aku percaya itu bohong, kok aku udah percaya, aku udah banyak hubungan sama Tuhan, aku udah bersaksi, kok kemonya kok nggak kelar-kelar, kok aku masih terus mengalami fase kemo. Dan di saat itulah saat aku mulai ada pikiran itu, aku selalu cari firman Tuhan, dan aku dapat 2 Petrus 3:9. Tuhan bilang Tuhan itu tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada yang menganggapnya sebagai kelalaian, tapi Dia sabar terhadap kita, supaya apa? Supaya kita semua ini tidak binasa, melainkan semuanya berbalik dan bertobat. Dan aku percaya dari setiap kali aku mulai down lagi, mulai putus asa, mulai meragukan firman Tuhan, meragukan janji Tuhan, aku selalu balas pikiran negatif aku. Tuhan gak lalai menepati janjinya, firman Tuhan di 2 Petrus 3:9 ngomong kayak gitu. Dan akhirnya pikiran yang negatif itu pun stop gitu. Oleh sebab itu di sini, bagi yang sakit, bagi yang ada masalah, jangan pernah takut, jangan pernah berhenti berjuang. Karena apa? Karena teruslah percaya Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya, dan percayalah sama firman Tuhan dan firman Tuhan setiap hari, dan jangan menjauh dari Tuhan, karena percayalah saat kita menjauh, iblis yang akan mendekat. Dan saat kita menjauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang rugi, tapi kita yang rugi. Jadi pakailah masalah penyakit kita harus pakai mereka bukan buat kita bikin kita sedih, tapi pakai masalah, pakai sakit, pakai setiap pergumulan kita sebagai sarana untuk apa? Sarana untuk melihat kuasanya Tuhan, karena Tuhan sendiri janji bahwa di saat kelemahanlah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Jadi kalau kita lagi lemah, jangan sia-siain kelemahan kita, jangan bikin kita sedih doang, jangan bikin kita nangis doang, jangan bikin kita pusing doang, tapi pakai kelemahan kita untuk apa? Untuk bisa melihat kuasanya Tuhan dengan cara bangun hubungan sama Tuhan. Jadi saat kita bangun hubungan sama Tuhan, kita akan ngerasain bahwa kita punya satu pribadi yang begitu mengasihi kita, di satu pribadi yang selalu setia buat kita. Semakin kita kenal Tuhan, percaya semakin kita tuh mudah percaya sama Dia, semakin kita tuh semakin damai sejahtera saat kita mendekat sama Tuhan. Jadi nggak ada ruginya benar-benar bangun hubungan sama Tuhan, karena Tuhan sendiri juga bilang bahwa kayak hubungan kita di dunia ini itu tuh sangat menentukan hubungan kita dengan Tuhan di yang akan datang, kehidupan yang akan datang, dimana kita udah nggak ada di dunia ini lagi. Jadi kita nggak bisa bawa apapun yang ada di dunia ini lah, kita nggak bisa bawa makanan kita nggak bisa bawa harta kita nggak bisa bawa kecantikan, popularitas, nama, jabatan, kita nggak bisa bawa itu semua saat Tuhan udah bilang bahwa kita udah habis. Tapi ada satu yang bisa kita bawa, ada satu hal yang tembus dari itu semua, yang bisa menembus kematian itu sendiri, yaitu hubungan kita sama Tuhan. Dan aku bersyukur banget, itu menurut aku Tuhan Yesus adalah miracle, adalah mukjizat yang besar yang bisa aku alami ketika aku bisa mengenal Dia. Aku tahu ada satu pribadi yang begitu mengasihi. Sekian kesaksian aku, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Bye.